Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Nah, dulur-dulur semuanya, jumpa lagi bersama kami dari channel YouTube Maguru Margomulyo Guyub Rukun, salah satu channel YouTube yang khusus mengangkat tema-tema terkait Margomulyo. Nah, teman-teman, dulur-dulur, kali ini kita akan mengupas tanggal 14 Februari sebagai sebuah tanggal yang belakangan ini sangat terkenal. Ada apa sih sebenarnya dengan tanggal 14 Februari ini? Yuk kita ikuti ulasannya. Teman-teman semuanya, dulur-dulur, jadi tanggal 14 Februari itu adalah hari pemungutan suara atau hari pencoblosan pemilu 2024 nanti. Nah, makanya kali ini coba kita lihat bagaimana persiapan pemilu 2024 yang terjadi atau yang sudah dilakukan di desa kita, yaitu Desa Margomulyo. Bicara tentang persiapan pemilu 2024 di Desa Margomulyo, maka kita akan bicara bagaimana sudah ada panitia ya di tingkat desa, namanya adalah PPS atau Panitia Pemungutan Suara, yang terdiri dari 3 orang yang terpilih hasil seleksi dari KPU yang sudah dilantik pada akhir Januari 2023 lalu. Ketiganya adalah kader terbaik yang telah merupakan lolos dari hasil seleksi yang dilakukan oleh KPU. Mereka adalah Endris, kemudian ada Ria, dan ada Yoyo. PPS Desa Margomulyo ini diketuai oleh Endris. Mereka juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa di bawah pimpinan Bapak Kamali Ali SH. Pada saat dilantik di Hotel Hayam Wuruk, mereka juga langsung berkoordinasi. Karena bagaimanapun pihak PPS ini harus didukung oleh pemerintah desa ya. Mereka juga diberi fasilitasi berupa sekretariat dan juga dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Desa Margomulyo ini tentu saja juga dikoordinir oleh PPK ya, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Watulimo. Melalui bimbingan mereka melakukan pekerjaan yang kemudian akan menjadi tugas-tugasnya. Rapat-rapat internal juga sudah dilakukan, tentu saja terkait dengan tahapan-tahapan teknis yang sudah mendesak. Salah satu tahapan teknis yang sangat penting yang saat ini sudah dilakukan adalah pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih ini adalah salah satu upaya untuk menjamin hak konstitusional warga yang harus dipastikan bahwa mereka harus dijamin hak pilihnya. Caranya adalah PPS membentuk Pantarleh, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, yang nantinya akan masuk dari rumah ke rumah ya untuk mendata pemilih. Jadi Pantarleh ini direkrut dari warga masyarakat minimal umurnya 17 tahun dan mereka harus tinggal di tempat sebagai wilayah kerjanya. Ada sekitar 24 TPS ya awalnya di Desa Margomulyo, tetapi karena ada kebijakan restrukturisasi, akhirnya disepakati dan ditetapkan bahwa jumlah TPS yang ada di Margomulyo adalah 20 TPS untuk pemilu 2024. Rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarleh dilakukan secara terbuka ya, dengan membuka pengumuman dan kemudian menerima berkas pendaftaran. Dari pendaftaran tersebut, maka kemudian PPS Desa Margomulyo menetapkan nama-nama Pantarleh yang ada di 20 TPS. Pada tanggal 12 Februari kemarin, sejumlah 20 Pantarleh atau petugas pemutakhiran data pemilih sudah terbentuk dan mereka dilantik di Balai Desa Margomulyo, dihadiri oleh Babinsa dan BKTM Desa Margomulyo.
Pak Kepala Desa tidak hadir waktu itu karena ada acara yang tidak bisa ditinggal. Sumpah yang saudara ucapkan mengambil tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyematkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan memberikan kata-kata saya dengan hikmat. Sebelum saya bersumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Sekali lagi, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Menurut agama apa? Ikutlah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai petugas pemutakhiran data pemilih dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Ada pepatah mengatakan menurut bertanya sesat aja. Ya, panjenengan bisa menghubungi siapa? Data itu akan diberikan sebenarnya oleh Pak Leo. Dia ini nanti nomornya di-share. Ya, itu popo ini uangnya enak, tapi berarti KTP ini. Jadi basis panjenengan nanti adalah KTP. Uangnya 5 tahun di KTP. Mulai gawe, pokoknya basis KTP. Uangnya kono pendataan kok di KTP, tapi KTP itu kono asli orang Bomoyo. Jadi yang dikenal yo biasa. Tapi kalau sebelumnya Pak Indra itu adalah orang Bomoyo yang berdomisili di sekitar 16 jembatan telah. Ini soal apa ini? Yes, pokok ini nggak bila. Nah, kemudian nomor HP bisa terus kemudian nanti ada pada view ya eksisnya apa Baria nanti akan masing bisa tanya terkait apapun itu terkait apa betul gini
Semangat lagi. Luwe. Nanti setelah ini kita semua akan sudah 2024 tanggal 12 Februari 2023 siap dilaksanakan. Persiapan pasukan. Bina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Waduh, ikutin apel. Hormat. Blok. 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 Laporan pemimpin apel. Penyematan atribut Pantarlih. Belakang ke depan, jalan. Pemasangan kalung para peserta. Tiga langkah belakang jalan. Pembacaan fakta integritas. Pemutakhiran data pemilihan umum tahun 2022. Pemilu adalah titik awal strategi bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan Ketika petugas pemutakhiran data pemilih sudah dilakukan, ini juga dilakukan bukan hanya di Desa Margomulyo tetapi juga seluruh desa yang ada di Trenggalek. Ada 157 desa dan kelurahan di berbagai kecamatan, dan mereka nantilah yang akan menjadi ujung tombak bagi proses pemutakhiran data pemilih, di mana mereka harus masuk dari rumah ke rumah untuk mencocokkan dan melakukan penelitian terhadap data. Jadi nanti tuan rumah akan menyiapkan data kependudukan seperti KTP dan KK, kemudian petugas pemutakhiran data pemilih ini akan mencocokkan apakah kemudian dalam rumah tersebut akan tetap pemilihnya ataukah berkurang ataukah bertambah. Lapor, apel persiapan Pantarlih pemilihan umum peserta tahun 2024 siap laksanakan. Laksanakan. Penyematan atribut Pantarlih.
menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi. 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023, petugas Pantarlih kami akan mendatangi rumah Anda. Siapkan data kependudukan untuk dicocokkan dan diteliti oleh petugas. Sukseskan pemilu tahun 2023. Itulah dulur-dulur semuanya, teman-temanku sekalian. Kita sudah melihat ya sejauh ini proses persiapan menuju pemilu 2024 yang nanti pencoblosannya atau pemungutan suaranya akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi tepat kurang 1 tahun lagi, karena pada saat saya membuat konten ini, hari ini adalah 14 Februari 2023. Dulur-dulur, kawan-kawan sekalian, maka terjawablah sudah pertanyaan, ada apa dengan tanggal 14 Februari? Jadi tanggal 14 Februari adalah hari pemungutan suara atau hari pencoblosan dalam pemilu 2024 nanti. Kebetulan tanggal 14 Februari itu juga berkaitan dengan atau berbarengan dengan 2 hari bersejarah ya. Pertama adalah hari Valentine atau Valentine's Day, atau tepatnya adalah hari kasih sayang. Harapannya adalah pemilu 2024 nanti itu berlangsung secara damai, penuh cinta kasih, dan diharapkan tidak ada konflik yang berarti yang mengganggu jalannya pelaksanaan proses demokrasi, yaitu pemilu 2024. Pada saat yang sama ternyata pada tanggal 14 Februari itu kawan-kawan, itu juga berbarengan dengan serangan peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi, di mana Supriyadi ini ternyata kelahirannya di Trenggalek ya. Sehingga dengan momentum bersejarah yang merupakan momen serangan pasukan peta di Blitar melawan Jepang, ini adalah momen heroik, momen yang bernuansa heroisme. Harapannya adalah semangat cinta tanah air, semangat nasionalisme, semangat untuk mendukung dan menyokong sebuah proyek nasional yang didukung oleh negara kita, yaitu pemilu sebagai bentuk pesta demokrasi, sebagai bentuk kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya, untuk memilih wakil-wakilnya, untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, dan yang tak kalah pentingnya juga yang lagi rame adalah memilih calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Jadi gitu kawan-kawan, saya pikir selesai sudah. Kita melihat dan menyaksikan bagaimana atau sejauh apa persiapan teman-teman di Desa Margomulyo dalam rangka menyiapkan pemilu 2024. Tadi sudah kita lihat ya, bagaimana sudah terbentuk PPS, panitia pemungutan suara, bagaimana mereka sudah membentuk saat ini, Pantarlih sudah terbentuk, dan Pantarlih juga sudah bekerja untuk masuk dari rumah ke rumah. Harapannya nanti tercipta sebuah daftar pemilih yang valid, sehingga hak warga negara, hak konstitusional warga untuk menjadi pemilih itu terjamin. Sehingga nanti pada tanggal 14 Februari 2024, setahun lagi, mereka yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih ini
akan diundang untuk datang ke TPS dan mereka bisa menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Harapan kami, jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang mengetahui siapa yang akan dipilih, sehingga perlu kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, partai politiknya apa saja, bagaimana visi misinya, calegnya siapa saja, dan siapa yang akan kita pilih seharusnya sudah kita kenali ya. Itu namanya adalah pemilih cerdas. Juga jangan menjadi pemilih yang NPWP, nomor pirawani piro.